Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasatut Ta'zimil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Pertemuan lalu kita telah membaca prinsip yang ke-13 dan belum diselesaikan. Malam ini insyaallah kita akan selesaikan prinsip yang ke-13, yaitu maksimal berjuang menjaga, menuntut ilmu dan menjaga ilmu. Kemarin telah kita jelaskan atau disebutkan oleh Syekh bahwasannya wasail di antara sarana untuk menjaga ilmu agar ilmu itu tidak hilang. Itu ada tiga sarana. Yang pertama al-hifdzu. Yang pertama apa? Al-hifdz, menghafal. Yang kedua al-mudzakaratu. Apa itu mudzakarah? Didiskusikan. Dan yang ketiga adalah aswalu, ditanyakan kepada ahlinya. Kemarin kita sudah bahas sampai pada al-mudzakarah. Beliau mengatakan wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqrani. Kata beliau, yang kedua adalah al-mudzakarah, yaitu didiskusikan. Mudzakaratul ilmi atau mudzakarah atau mengulang-ulang pelajaran itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah ilmu itu diulang sendiri. Diulang-ulang apa? Sendiri. Dan yang kedua adalah ilmu itu diulang bersama teman kita, bersama teman-teman kita. Dan kedua-dua hal ini yang dilakukan oleh para ulama kita dari masa ke masa. Dan manfaat dari mudzakarah itu sangat apa? Sangat banyak. Di antaranya adalah, kata beliau, tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Ilmu itu akan tetap ada pada jiwa seseorang, akan bertahan lama pada hati seseorang.
Semakin dimudzakarah, semakin diulang-ulang, semakin dimurajaah ilmu tersebut, maka kehidupan ilmu dalam hati seseorang akan semakin bertahan lama. Semakin bertahan lama. Karena ilmu itu akan mudah hilang kalau tidak diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang. Dan cepat hilangnya ilmu itu lebih dahsyat daripada cepatnya hilang hewan tunggangan yang kita ikat. Yang diikat. Ini yang pertama. Yang pertama apa dengan mudzakarah? Ilmu akan bertahan hidup lebih lama. Akan menempel pada zihn, pada ingatan seseorang itu lebih lama daripada dia tidak mengulang-ulang. Yang kedua, wa yaqwa ta'alluquhu biha. Dan akan semakin kokoh dalam hati seseorang. Semakin apa? Semakin kokoh. Dan inilah yang terjadi kepada para ulama kita. Mereka senantiasa duduk bersama para sahabat-sahabat mereka untuk mudzakaratul ilmi. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ketika berjumpa dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'ah." Ayo kemari kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Mengulang kembali keimanan kita, memurajaah kembali keimanan kita, membangkitkan kembali keimanan kita, meninggikan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum." Dan kita telah diperintahkan untuk mengulang-ulangi Al-Qur'an. Kalau kita sudah menghafal Al-Qur'an, maka yang selanjutnya adalah Al-Qur'an selalu diulang. Al-Qur'an ini subhanahu kata beliau, wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'ani alladzi huwa aisarul ulum. Dan kita telah diperintahkan untuk mengulang-ulang Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an itu merupakan ilmu yang paling mudah. Ilmu yang paling mudah. Artinya apa? Kalau seandainya Al-Qur'an yang merupakan ilmu yang paling mudah saja disuruh ulang-ulang, maka ilmu yang lain lebih layak untuk diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang-ulang dia akan hilang. Beliau membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Kemarin telah kita sampaikan bahwa Imam Bukhari ketika menuntut ilmu, semangat beliau untuk menuntut ilmu apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan perjalanan, entah itu jalan kaki atau menggunakan onta. Dulu belum ada pesawat. Di zaman Imam Bukhari belum ada pesawat, jalan kaki. Beliau menuntut ilmu dan beliau berjalan atau menggunakan kendaraan. Beliau menempuh perjalanan sejauh 14.000 kilometer. Kalau kita dari rumah berapa menit? Dekat ya? Paling jauh dari mana ini? Dari Johor kayaknya paling jauh. Atau dari Tembung. Dari Tembung paling jauh. Ke sini paling cuman berapa kilo dari Tembung ke sini? 30 kilo ada. Ini 14.000 kilometer. Beliau menempuh perjalanan untuk apa? Untuk menuntut ilmu hadis. Dan beliau mengunjungi berbagai macam kota. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan guru beliau untuk belajar ilmu hadis lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 guru. Berapa banyak guru yang dia pelajari. Dia dengar hadis dari sini, ada ahli hadis dia datangi. Dia dari Naisabur, datang dari mana? Dari Bukhara, datang ke Naisabur. Setelah itu nanti ke Damaskus. Setelah itu nanti ke Suria. Setelah itu nanti ke mana? Ke Irak. Kemudian ke Baghdad. Sampai beliau mendatangi Baghdad beberapa kali untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bin Hanbal. Kemudian beliau juga ke Makkah. Dari ke Madinah, setelah dari Madinah beliau ke Makkah, kadang-kadang dari Makkah balik lagi ke Madinah, setelah itu balik lagi ke mana? Ke Bukhara, dari Bukhara balik lagi ke Madinah lagi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu hadis. Sampai beliau menempuh perjalanan 14.000 kilometer. Ini bukan main-main. Maka sangat tepat jika para ulama kita mengatakan as-sahhul kutub tahta adimi sama sahihil Bukhari. Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar di bawah kolong langit setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari dalamnya tidak ada kitab hadis yang dhaif. Karena beliau memilih betul kitab hadis-hadis
Yang sahih baru beliau sebutkan dalam sahih beliau. Waral Bukhari wa Muslim. Dan dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim rahimahullahu taala juga termasuk di antara gurunya Imam Bukhari. Karena mereka saling berguru. Imam Muslim rahimahullahu taala termasuk di antaranya gurunya Imam Bukhari. Beliau menyebutkan dalam Sahih beliau Imam Muslim dan dengan sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala atau yang lainnya. Beliau menukil ucapan la yunalul ilmu birahatil jismin. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapat dengan badan yang santai. Dengan badan yang berleha-leha. Dengan badan yang malas-malas. Ilmu itu harus dituntut dengan benar-benar. Harus banyak upaya yang kita keluarkan. Harus apa? Harus banyak tenaga yang kita keluarkan. Makanya para ulama kita mengatakan man talabal hadithi aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis pasti bangkrut. Kenapa bangkrut? Kenapa bangkrut, ikhwah? Karena menuntut ilmu itu mahal. Beli buku itu mahal. Antum jangan kira buku itu murah. Kalau sekarang malah murah buku semuanya. Tinggal di-download di aplikasi udah keluar buku-buku. Kalau zaman dulu nggak ada. Sekarang ini Allah mudahkan kita dengan cara bagaimana media internet itu menjadi mudah untuk kita belajar. Tapi demikiannya kita tidak mampu sebagaimana para ulama kita dahulu. Mereka tidak ada yang namanya internet. Tapi mereka mampu mengumpulkan ilmu sedemikian rupa. Beliau mengatakan la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak didapat dengan badan yang santai-santai. Dengan badan yang manja, enggak akan mungkin orang yang santai belajarnya dia mendapatkan ilmu. Dia dapat tapi cuma sedikit, itu hal yang pasti. Adapun banyak ilmu tidak mungkin. Orang yang sungguh-sungguh dan serius itulah yang akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama kita ketika mengomentari nukilan Imam Muslim, mereka mengatakan bahwasanya Imam Muslim ketika menukil ungkapan ini, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya aku menulis Sahih Muslim ini bukan dengan cara santai-santai. Kalau seandainya aku tidak berjuang mati-matian untuk menyusun Sahih Muslim, maka aku tidak akan bisa menyusun Sahih Muslim. Artinya apa? Beliau menyampaikan beliau menyampaikan kepada kita bahwasannya menulis hadis ini bukan berleha-leha, bukan gampang mengumpulkan ini dan itu. Sampai-sampai suatu hari ada seorang bertanya kepada dia tentang satu hadis. Satu hadis. Maka beliau tidak pernah mendengar hadis itu dalam Sahih beliau. Maka beliau cari hadisnya. Dan beliau tidak mau menyapa seorang pun, hatta keluarga di rumahnya, karena fokus mencari satu hadis yang ditanyakan kepada, dan beliau tidak tahu. Sampai-sampai diceritakan, saking seriusnya beliau mencari hadis tersebut, apa yang beliau makan kurma. Sambil cari hadis beliau makan kurma. Sampai tidak terasa kurma yang beliau makan itu satu keranjang jamaah. Saking seriusnya beliau makan kurma. Sampai-sampai sebagian para ulama kita mengatakan apa? Salah satu sebab Imam Muslim meninggal karena kebanyakan beliau makan kurma. Makan kurma. Ya, bukan berarti ini bolehnya belajar sambil makan, bukan. Ya, artinya agar beliau tidak berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Beliau serius sampai beliau makan sampai cari satu hadis saja. Beliau berhari-hari untuk mencari, sampai beliau makan kurma, sampai satu keranjang beliau makan, dan itu tidak terasa. Dan beliau cuma makan kurma dan minum air, saking seriusnya. Ini beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Maka para santri di pondok jangan banyak main. Apalagi kalau banyak tidur. Orang yang banyak tidur nggak akan sukses. Didapatkan ilmu cuma sedikit. Para ulama kita bagaimana, apa yang mereka lakukan? Sepertiga malam sudah bangun. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini diceritakan dalam Manaqib Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka
Beliau berwudu untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib beliau dihidangkan makanan dan beliau makan apa yang dihidangkan. Beliau makan dan makan beliau makan yang banyak. Sampai salah satu anak Imam Ahmad bin Hanbal heran, kok makannya banyak sekali. Ya. Kemudian setelah itu beliau sholat Isya. Beliau enggak wudu. Beliau enggak wudu. Setelah itu malamnya beliau di kamar tamu menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau keluar, beliau enggak wudu lagi. Beliau juga enggak wudu. Sholat maghrib beliau wudu. Setelah itu makan, beliau sholat Isya tidak wudu. Setelah itu sampai subuh beliau juga enggak wudu. Beliau juga enggak wudu. Maka salah satu, anak lupa nama anaknya siapa, Imam Ahmad diantaranya Abdullah dan juga yang lainnya. Tanya, wahai bapakku, aku melihat kenapa dia tidak berwudu. Padahal kalau tidur kan membatalkan salat. Maka Imam Ahmad berkata kepada anaknya, nanti aku tanyakan kepada Al-Imam Syafi'i. Pertanyaan yang pertama ditanyakan, wahai Imam, anakku bertanya kepadaku, kenapa engkau makan makanan yang sangat banyak? Kata Imam Syafi'i, di antara adab seorang muslim apabila dihidangkan kepadanya makanan, agar dia makan makanan tersebut. Karena kalau dia tidak makan, nanti tuan rumahnya takutnya tidak enak. Antum kalau dihidangkan makanan, antum harus makan. Walaupun dalam kondisi antum kenyang, setidaknya antum makan. Makan. Walaupun makanannya kurang enak, paksa makan. Dan ini adalah kekuatan siapa Imam? Jangan tunggu enak dulu baru dimakan. Kalau enggak enak enggak makan, jangan. Itu bukan adab. Pertanyaan yang kedua kata Imam Ahmad, kenapa engkau berwudu dari maghrib sampai subuh engkau tidak wudu lagi? Wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya wuduku dari maghrib sampai subuh itu belum batal. Belum batal. Karena tadi malam sampai paginya aku tidak tidur. Karena aku belajar. Antum bisa bayangkan itu. Semalam suntuk beliau tidak tidur. Karena apa? Belajar. Allahu Akbar. Kuat enggak kita ini? Kuat enggak kita? Enggak kuat. Enggak kuat. Ini para ulama kita. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelumnya Anda minta maaf, suara Anda agak kurang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Maksud radhiyallahu taala anhuma, kenapa? Karena di sini disebutkan dua orang. Yang pertama Ibnu Umar dan yang kedua ayahnya yaitu Umar bin Khattab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Maksudnya Abdullah bin Umar dan juga ayahnya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama matalu sahibil qur'ani kamathali sahibil ibilil muaqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apa kata beliau? Perumpamaan atau permisalan sahibil Qur'an, sahibul Qur'an, ahli Qur'an, kamathali sahibil ilmu muaqqalah, itu perumpamaan dia, perumpamaan para penghafal Al-Qur'an. Maksudnya para penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran. Dengan hafalannya, dengan Al-Qurannya. Perumpamannya seperti apa? Seperti onta yang diikat. Yang diikat. In ahada 'alaiha amsaka. Apabila dia selalu mengecek ontanya, maka ontanya tidak akan kabur. Maka ontanya akan tetap ada. Wa in atlaqaha dhahabat. Apabila dia tidak rutin mengeceknya, dia membiarkannya, maka onta itu akan pergi. Dan binatang yang paling cepat lepas itu onta. Onta ini paling pandai membuka ikatan-ikatannya. Jadi kalau tidak sering dicek, onta itu akan lari. Ya. Ana akan bacakan ungkapan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya syabbaha darsal Qur'ani wa istimrari tilawatihi bi rabtil ba'iri alladhi yukhsha minhu asy-syaradi atau asy-syaradu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara Al-Qur'an dengan apa? Dengan binatang, dengan onta. Beliau mengatakan wastimrari tilawatu bi rabtil ba'iri alladhi yukhsha minhu asy-syarat, yang mana dikhawatirkan binatang ini akan kabur. Fama dama ta'ahudu mawjudan fal hifdzu mawjud. Maka jika at-ta'ahud, murajaah, mudzakarah itu ada, selalu diulang-ulang pada seorang penuntut ilmu, maka al-hifdzu itu akan selalu ada. Akan ada. Artinya apa? Jika hafalan seseorang itu selalu diulang-ulang, selalu dimudzakarah, selalu dimurajaah, maka hafalannya akan tetap ada dan melekat pada ingatannya, pada otaknya. Kama annal ba'ira ma dama masdudan bil iqal fahuwa mahfuz. Sebagaimana onta, jika dia selalu diikat dan selalu dicek terus-menerus, maka onta itu akan ada selalu di tempatnya, atau selalu ada di tempatnya. Artinya apa? Jika hafalan seseorang selalu dimurojah, maka hafalan itu tidak akan hilang. Tapi kalau seandainya hafalan itu tidak merojah, maka hafalan itu akan hilang. Sebagaimana onta yang diikat selalu dicek, maka onta tidak akan kabur. Tapi onta diikat tidak dicek terus, maka dia akan kabur. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa khassal ibli bidzikri li'annaha asyaddul hayawanil insi ragbatan fin nufur. Kata beliau, kenapa beliau mengungkapkan perumpamaan ini menggunakan onta? Kenapa? Karena li'annaha asyaddul hayawanil insi ragbatan fin nufur. Karena onta merupakan hewan jinak yang paling cepat kabur. Yang paling cepat kaburnya. Hewan jinak yang paling cepat kabur itu apa? Onta. Kata Ibnu Hajar, wa fi tahsiliha ba'da tamakkuni nufuriha su'ubah. Dan apabila dia sudah lepas dan dia sudah kabur onta ini, untuk mendapatkannya kembali itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Artinya apa? Hafalan santri kalau sudah dihafal tidak dijaga, kemudian hafalan itu pergi, maka untuk mengulangi, mengikat kembali hafalan tersebut sangat-sangat sulit. Betul enggak? Menghafal lebih mudah apa murojaah? Menghafal lebih mudah daripada kita murojaah. Tapi murojaah akan menjadi mudah jika selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang. Hafalan itu akan tetap kokoh sebagaimana apa? Ba'ir. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahudul Qur'ana. Jagalah Al-Qur'an itu. Jagalah kalian Al-Qur'an itu. Beliau kemudian melalui fawalladzi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafassiyan minal ibil fi uqaliha. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Al-Qur'an itu lebih cepat hilang daripada lepasnya onta dari ikatannya. Artinya apa? Ilmu itu cepat hilang daripada onta. Kita lanjutkan. Maka Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala fi kitabi qala Ibnu Abdul Barr fi kitabihi At-Tamhid. Ibnu Abdul Barr ini merupakan salah satu ulama yang bermadzhab Malikiyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tamhid, "Inda hadzal hadits," ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil muaqqalati man ta'ahada amsakaha fa kaifa bisairil ulum." Jika seandainya Al-Qur'an yang mudah disuruh selalu dijaga. Ana ulangi,
Jika Al-Quran yang begitu mudah, ilmu Al-Quran merupakan ilmu yang paling mudah. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Apakah ada di antara kalian yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ini surat Al-Qamar ayat 17. Maka beliau mengatakan jika Al-Quran yang merupakan ilmu yang paling mudah disuruh untuk senantiasa dijaga, disuruh untuk senantiasa dimurojaah, maka beliau mengatakan fakaifa bisairil ulum, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran? Maka lebih wajib lagi untuk diulang-ulang, lebih utama lagi untuk diulang-ulang, lebih pantas lagi untuk diulang. Kepada teman kita atau kita mengulang-ulangnya sendiri. Kita masuk pada poin yang ketiga. Kemarin kita telah sampaikan bagaimana salah satu teman kita yang ada di OIM mengulangi hafalan Al-Qur'annya atau murojaah hafalan Al-Qur'annya 1 minggu dua kali. Hatamkan dari juz 1 sampai juz 30. Itu 1 minggu dua kali beliau murojaah hafalannya tanpa melihat Al-Quran. 1 minggu dua kali. Berarti 1 hari berapa juz? Kalau 1 minggu 2 kali, 1 hari berapa juz? 10? Hampir 10 juz dalam 1 hari dia harus murojaah. Maka 1 minggu dia 2 kali menghatamkan hafalannya. Gak diceritakan bahwasannya ada salah satu yang tinggal di Afrika atau di Sudan atau yang lainnya, yang umurnya sudah hampir 40 sampai 50 tahun usianya. Dari umur 14 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Dari umur 14 tahun dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz kamilah. 30 juz secara sempurna. Dari mulai dia hafal Al-Quran sampai umur beliau 50 tahun, 40 atau 50 tahun, itu setiap hari beliau murojaah hafalannya 15 juz. Itu setiap hari. Dari mulai dia hafal Al-Quran 14 tahun, usia 14 tahun sampai usia beliau 50 tahun. Itu setiap hari beliau menjaga Al-Qurannya. 1 hari beliau murojaah hafalan Al-Quran berapa juz? 15 juz. Berarti berapa tahun dia menjaga hafalan Al-Quran 15 juz dari umur 14 sampai 50 tahun? Berapa tahun berarti? 36 tahun lamanya. Maka ketika beliau ditanya, apakah kamu tidak kesusahan? Kan 15 juz 1 hari itu luar biasa. Antum pernah coba nggak baca 1 hari 15 juz? Pernah coba? Siapa yang pernah coba? Siapa yang pernah coba? Anak kasih hadiah ini. Semuanya anak kasih. Siapa di antara antum pernah coba? Ini semua hadiah dia bawa pulang. 15 juz terlalu banyak. 10 juz 1 hari. Baca aja nggak usah hafal, baca. Maksudnya baca 1 hari 10 juz. Siapa yang pernah coba? Ada yang pernah coba? Gak ada ya? Berat kayaknya. Ada yang pernah coba? Tapi ternyata subhanallah, kenapa para ulama kita itu kalau Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran 1 hari. Setiap hari mereka hatam Al-Quran. Setiap hari mereka hatamkan Al-Quran kalau datang bulan Ramadan. Ternyata subhanallah, di bulan Ramadan itu kalau serius baca Al-Quran, itu paling lama itu 3 hari sudah hatam. Paling lama itu 3 hari sudah hatam. Berarti 1 hari 10 juz. Apalagi di 10 hari, apalagi kalau antum i'tikaf. Makanya nanti siapa yang pernah coba 1 hari baca 10
10 juz. Ini murojaah satu hari 15 juz. Maka kita boleh ditanya, apakah engkau tidak, tidak merasa kesusahan? Kata beliau, enggak. Justru saya tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Saya tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Hatamkanlah Al-Quran itu maksimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1, itu sudah maksimal, bukan minimal. Kalau minimal berapa kali? Minimal berapa kali? 4 kali, seminggu sekali, berarti 7 hari sekali. 7 hari sekali. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Hatamkanlah Al-Quran itu dalam 1 bulan sekali. Masalahnya sebagian besar para penuntut ilmu hatam Al-Qurannya setahun sekali. Setahun sekali. Ya, ini jangan sampai. Belum merujuk 1 hari 15 juz. Berarti 2 hari 30, beliau menghatamkan setiap 2 hari sekali. Dan beliau tidak merasa tersiksa. Kenapa? Karena menikmati hal tersebut. Menikmati hal tersebut. Semakin banyak kita baca Al-Quran ikhwah, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita. Antum kalau lagi susah mau melakukan satu urusan, berarti kuncinya apa? Banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Allah akan mudahkan urusan antum. Allah akan mudahkan urusan antum. Ibnu Abdul Bar menyampaikan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya Al-Quran yang begitu mudah saya disuruh dijaga, maka terlebih lagi untuk dijaga dan dimuraja atau mudzakarah ilmu-ilmu selain Al-Quran. Yang ketiga, sarana yang ketiga untuk menjaga ilmu, beliau mengatakan wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Beliau mengatakan dan bertanya ilmu. Jika ilmu itu ditanyakan, anil ilmi tuftatahu khazainuhu, maka perbendaharaan ilmu akan terbuka. Jika antum enggak tahu, tanyakan. Kepada siapa? Kepada guru. Apabila soal pertanyaan itu bagus dan jawabannya bagus, maka ilmu kita juga akan makin bagus. Yang masalahnya yang jawab, yang tanya enggak benar, yang jawab enggak pandai, ini makin rusak ilmunya, Maka bertanya kalau enggak tahu, dan banyak bertanya pada sesuatu yang tidak kita ketahui itu terpuji, bukan berarti tujuannya untuk apa? Untuk nyindir orang, seperti orang main karambol. Tahu karambol? Tahu enggak main karambol? Hah? Atau bahasa Medan lain mungkin. Antum tahu meja kotak? Pakai gaco-gaco itu. Di atas meja ditembak ke sini, kena yang di sana biar masuk ke dalam lubang. Tahu ya? Apa namanya itu? Bukan biliar, bukan. Karambol. Tahu apa namanya? Karambol ya. Nah, berarti banyak nggak tahu ya. Anak-anak kekinian memang nggak tahu mainan dulu mungkin. Dulu kita main-main itu. Sampai sekarang masih ada enggak? Masih ada ya. Nah, kalau sekarang kayaknya lebih ini lagi mainannya. Lebih apa? Game. Ya kan di game aja tapi saya nggak tahu modelnya kayak mana. Itu karambol. Antum tahu main karambolnya? Matanya ke sini. Tapi sasarannya yang kanan. Sasarannya yang kanan. Dia bertanya sama ustadz untuk nyindir temannya. Itu maksudnya. Seperti orang main, ini enggak boleh. Antum bertanya itu karena antum enggak tahu. Dan ini terpuji. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, "Bima adraktal ilma?" Bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu, wahai Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas salah satu sahabat yang dijuluki Al-Bahru. Al-Bahru, yaitu lautan ilmu. Karena saking banyaknya ilmu beliau. Beliau meninggal di Taif. Sampai sekarang kuburannya ada di Taif. Beliau sebut dengan Al-Bahru. Karena saking banyak ilmu beliau.
Ditanyakan kepada beliau, bima adraktal ilma, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu, hai Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Dengan hati yang berakal dan lisan yang banyak bertanya. Lisan yang banyak bertanya. Biqalbin aqul wa bilisanin sa'ul. Lisan yang banyak bertanya. Fahusnul mas'alati nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan itu separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Makanya kalau kita bagus bertanya dan jawabannya bagus, itu maka kita telah mendapatkan separuh ilmu. Wasu'alatul musannafati, kata beliau, kama sa'ili Ahmadil marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati su'al. Dan berapa banyak soal-soal yang dibukukan. Berapa banyak soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang dibukukan. Sebagaimana masail Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Artinya apa? Buku yang dibukukan berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan dijawab, pertanyaan dijawab. Makanya antum pernah dengar kitab Ad-Da wa Dawa. Pernah dengar? Atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Terjadinya satu karangan tebal itu, Ad-Da wa Dawa, yang dikarang oleh siapa? Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Itu karena cuma satu pertanyaan, jadilah satu kitab. Belum menjawab jadi satu kitab. Apa soalnya? Kita bacakan soalnya. Itu karena cuma satu pertanyaan ditanyakan kepada beliau. Kemudian juga Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya kitab namanya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa. Hampir 26 jilid atau 36 jilid. Isinya pertanyaan dan jawaban. Isinya pertanyaan dan jawaban. Antum baca dari awal kitab sampai akhir kitab itu semuanya pertanyaan. Beliau menjadikan satu buku. Ini menunjukkan bahwasannya, ini menunjukkan kata beliau, ya dulu ala burhanun jalin ala azimi manfaati soal. Ini menunjukkan bahwa bukti nyata agungnya manfaat dari pertanyaan. Nah, kitab Ad-Da wa Dawa contohnya dijadikan satu kitab itu karena berdasarkan satu pertanyaan yang ringkas. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ditanyakan kepada Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajmain fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa 'alima annahu in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu. وقد اجتهدت في دفعها عن نفسه من بكل طريق فما استزادوا إلا توكلا وشدة فما الحلية في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. Ini pertanyaannya. Jadilah satu buku, judulnya apa? Ad-Da wa Dawa, yang mana judul aslinya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Cuman satu pertanyaan jamaah. Jadi satu buku. Ya, ini cuma satu pertanyaan menjadi satu kitab. Menunjukkan bahwasanya manfaat bertanya atau pertanyaan sangat besar. Udah habis waktu. Udah. Hah? 3. Kita habiskan ya. Wahadihil ma'ani thalathatu lil ilmi. 3 makna yang disebutkan terkait dengan masalah menjaga ilmu, kata beliau, bimangzilatil ghorsi lisyajari wa saqyihi wa tanmiyatihi bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Beliau mengatakan 3 pondasi untuk menjaga ilmu di atas itu posisinya sebagaimana al-ghorsi lisyajar, kita menanam pohon. Kalau kita mau punya pohon harus kita tanam. Agar pohon itu hidup dan subur harus disiram. Agar dia semakin apa? Semakin sehat, agar dia berbuah dan lain sebagainya harus dirawat. Harus dirawat. Bimangzilatil ghorsi lisyajari wasaqihi atau wasukihi wa tanmiyatihi. Kemudian mengairinya, menyiramnya dan mengembangkannya. Kalau kita mau pohon, kita harus nanam pohon tersebut. Atau kita mau punya pohon mangga, kita harus tanam mangga.
Kita harus tanam mangga. Agar mangga itu hidup dan tumbuh subur, kita harus siram. Agar dia bisa lebih bagus lagi pohon tersebut harus kita rawat. Butuh perawatan. Maka apa kata beliau? Wa tanmiyat bima yahfadu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar pohon itu semakin terjaga dan terhindar dari gangguan hama. Terhindar dari gangguan hama. Fal hifdzu gorsun ilmi. Maka apa kata beliau? Menghafal adalah tanaman pohon. Wal mudzakaratu saqyuhu. Mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu adalah kita mengairi. Waswalu anhu tanmiyatuhu. Dan bertanya tentang ilmu itu bentuk pengembangan dengan terhadap ilmu tersebut. Maka untuk menjaga ilmu dan ijtihad kita menjaga ilmu butuh tiga hal. Yang pertama apa? Al-hifdzu. Yang kedua al-mudzakaratu. Yang ketiga as-su'alu. Ketiga ini jika ada pada seorang penuntut ilmu, maka ilmunya akan makin kokoh. Makin kokoh. Dan untuk bertanya terkait ilmu tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Malu bertanya itu hukumnya tercela. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan terkait dengan wanita-wanita Ansar, beliau mengatakan ni'mar rajuli ni'man nisa'i nisaul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Kenapa? Karena wanita Ansar itu tidak pernah malu bertanya kepada Nabi tentang masalah haid dan nifas. Makanya ibu-ibu, kalau baca tentang hukum-hukum haid dan nifas, itu semuanya, hampir semuanya bab masalah haid dan nifas tentang mandi junub, itu pertanyaan-pertanyaan yang datang dari wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar. Saking apa? Saking haus mereka terhadap ilmu. Dan mereka tidak malu-malu bertanya terkait dengan masalah agama. Ya maka masalah agama tidak boleh kita malu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Dan kita akan masuk pada simpul yang ke-14 insyaAllah ta'ala. Yaitu ikramu ahlil ilmi wa tauqirihim. Memuliakan ahli ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.